Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini kita untuk beribadah. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh berada di tempat ini dengan kekuatan dan kesehatan yang sempurna daripada Tuhan. Percayakan kami semua Tuhan, untuk kami masuk dalam ibadah kami, sucikan kuduskan hati kami sehingga kami boleh berlayak untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, sehingga setiap pujian yang kami naikkan itu bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau sambut ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbelah. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbelah. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada amin saudara, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa. Dia sudah mati di kayu salib dan Dia sudah menebus dosa kita semua. Kita akan naikkan pujian Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selama. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenang
Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia. Senanglah jiwaku, aman bersamamu, lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Senanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Mimbarnya serahkan kepada hambanya. Bapa, kau setia. Kau mulia, Bapa, kau setia. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Terima kasih kalau kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sebagai hamba-Mu ya Tuhan yang telah memimpin dalam puji-pujian, kiranya tambah-tambahkan hikmat yang daripadamu. Kami semua ya Tuhan boleh bersukacita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan tibalah saatnya sebentar ya Tuhan kami mau menikmati firman-Mu. Berkata-katalah Bapa apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memimpin dan mengurapi baik hamba yang bertugas pada saat ini ya Tuhan, dan juga sidang Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Bapa. Sendiri Engkau mengurapi kami sekalian, sehingga kami boleh menaruh firman-Mu dalam hati kami dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saya minta Pak Herman
membantu saya untuk membacakan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini tentang doa. Bertepatan dengan acara di mana jemaat Tuhan Hermon Sinai Philadelphia masuk di dalam doa selama 10 hari setelah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ya. Hari Kamis kemarin. Jadi kita pada minggu-minggu ini menyatukan hati kita untuk masuk di dalam doa selama 10 hari. Mari kita akan sama-sama membaca dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan diberikannya kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama membaca tentang hal berdoa. Dari pembacaan kita pada ayat yang pertama bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus yang meminta diajarkan tentang berdoa. Setelah Tuhan Yesus selesai berdoa pada saat itu, kemudian Tuhan Yesus menjawab dengan memberikan satu pola berdoa yang sering kita sebut doa Bapa Kami. Ini juga ada dicatat dalam Injil Matius. Doa ini juga menjadi contoh dalam hidup kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan? Di dalam ayat yang kedua, Tuhan Yesus berkata,
ketika mereka berdoa, maka permohonan doa itu disampaikan kepada Bapa. Mengapa kita memanggil Bapa kepada Allah Bapa di surga? Bapa adalah kata dari bahasa Aram, yaitu Abba. Dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Dalam surat kepada jemaat di Galatia ini, Rasul Paulus berbicara tentang manusia yang berdosa, yaitu kita semua yang ketika kita percaya kepada Yesus mengalami kemerdekaan dan telah dibebaskan dari dosa. Dan kita menjadi miliknya Kristus. Sehingga kita menyebut Allah dengan kata Bapa. Karena kita adalah orang-orang percaya yang telah menjadi anak-anaknya. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan pola doa yang diajarkan kepada murid-murid pada waktu itu, juga kepada kita pada pagi hari ini. Sehingga orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus, maka ketika berdoa kita dapat berkata kepada Allah dengan sebutan Bapa. Ini menggambarkan suatu hubungan yang intim antara orang tua dan anak. Saudara-saudara, betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Kita bisa datang ke hadirat Allah dengan menyebut Dia sebagai sebutan Bapa. Kita datang kepada Bapa yang kudus, yang kita hormati, sehingga kita anak-anaknya juga harus hidup dalam kekudusan. Jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, dan lebih lanjut dikatakan, datanglah kerajaanmu. Ya, di Injil Matius juga dilanjutkan dengan kata-kata, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa yang dipanjatkan juga suatu permohonan untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengalami kerajaan surga di dalam kehidupan kita. Dan kehendaknya boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kehendaknya itu yang terbaik di dalam kehidupan kita, saudara dan saya. Di ayat yang ketiga menyatakan suatu permohonan untuk memberikan makan, suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Supaya kita mendapatkan makanan ini secukupnya. Artinya sesuai dengan keperluan kita sehari-hari. Makanan yang disebut di sini juga mengartikan makanan kita secara rohani. Jadi hidup manusia bukan saja dari roti, tetapi dari firman Tuhan. Kita butuh makanan jasmani, tetapi kita juga, jiwa kita membutuhkan
makanan secara rohani, supaya di dalam kehidupan kita ada keseimbangan. Di ayat yang keempat mengatakan supaya Bapa di surga juga mengampuni dosa kita. Siapakah hidupnya yang tak pernah melakukan dosa? Entah dosa dalam pikiran, dosa di dalam perbuatan dan perkataan. Ya, di dalam kehidupan kita. Mari kita mau memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi juga kita harus mengampuni kalau ada sesama saudara kita yang bersalah kepada kita. Seringkali manusia ingin dosanya diampuni, tetapi banyak yang tidak mau mengampuni kesalahan sesama kita. Dan Tuhan Yesus sedang mengajarkan doa kepada murid-murid pada waktu itu dan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita juga mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, supaya Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita terlebih dahulu, kita berlayak, ya, dan mau kita mengampuni kepada sesama kita yang bersalah kepada diri kita. Di dalam Injil Matius, kalau kita tidak mau mengampuni kesalahan orang, maksudnya orang lain, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Di ayat 4 selanjutnya dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini juga ada di dalam Injil Matius. Kita harus menyadari bahwa sungguh dalam kehidupan ini, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, seperti gambar di depan ini, ingin dia melawan, atau maksudnya ingin dia menerkam manusia. Dia berjalan keliling sehingga kita selalu harus sadar dan kita harus selalu berjaga-jaga tentang hal ini. Karena iblis ingin supaya kita, anak-anak Tuhan, jatuh di dalam pencobaan, jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu, di dalam 1 Petrus dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Betapa pentingnya iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan jangan sampai goyah. Inilah doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kita, tidak sampai kita jatuh dalam perangkapnya si iblis. Dan bagian kita adalah kita harus berjaga-jaga, selalu waspada terhadap tipu muslihatnya si iblis. Dan kita harus hidup makin dekat kepada Allah. Selalu ada dalam hadiratnya Tuhan, yaitu dalam doa kita kepada Tuhan. Kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Suatu ilustrasi, ya, tentang seorang sahabat yang pada malam hari minta makanan.
karena di rumahnya tidak ada persediaan makanan. Dan dia harus menjamu tamu yang datang ke rumahnya. Dikatakan pada akhirnya orang tersebut memberikan apa yang diperlukan kepada sahabatnya. Dan kalau manusia di dunia ini saja bisa berbuat hal yang demikian, apalagi Bapa kita yang di surga. Ayat ini berbicara bahwa kita, anak-anak Tuhan, harus memiliki kasih. Dan kasih itu harus kita praktekkan kepada sesama manusia. Seperti Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan kasih-Nya kepada manusia dengan ia rela mati di salib untuk menebus dosa manusia. Dan kita sedang diajarkan untuk kita mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan kita hanya sekedar tahu ya firman Tuhan, tetapi kita harus benar-benar melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melihat selanjutnya ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 menyatakan supaya kita memiliki doa yang dipanjatkan dengan tak berkeputusan. Doa yang terus-menerus dan dengan tekun untuk dikatakan. Mintalah maka akan diberikan. Carilah maka akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi kita. Kita akan melihat ya ayat-ayat terakhir, ayat 11 sampai dengan ke-13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan Yesus menyatakan kalau Bapa di dunia saja bisa memberikan anaknya minta ikan, tidak mungkin memberi ular. Anaknya minta telur, tidak mungkin memberikan kalajengking. Nah, kalau manusia saja yang banyak salahnya di dunia ini, sebagai Bapa bisa memberikan yang baik kepada anak-anaknya, tidak mungkin Bapa di surga tidak akan memberikan apa yang kita perlukan tentunya. Dia sebagai Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendaknya yang terbaik bagi saudara dan saya. Ya, kalau hari ini mungkin Bapak dan Ibu ada dalam kesulitan, sedang memanjatkan doa kepada Tuhan, percayalah, Dia Bapa yang baik, Dia yang mengasihi saudara dan saya, pasti Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sehingga kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut akan
kehidupan hari esok. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini tentang doa. Mari kita mau sama-sama belajar dan mengimani serta bersyukur kepada Tuhan yang sudah menjadikan kita manusia yang berdosa sehingga kita menjadi sebagai anak-anaknya melalui penebusan Kristus untuk mengampuni segala dosa kita. Beberapa hal yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu satu, kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita di dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya kita harus selalu memiliki waktu untuk berdoa. Untuk kita selalu berada di dalam hadiratnya Tuhan. Dan kita akan merasakan kasih-Nya, kehangatan kasih-Nya ada di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, di dalam doa kita, mari kita mau berdoa dengan tekun untuk kita terus-menerus melekat dengan Tuhan. Ya mungkin kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu sekalian, saudara yang mengalami mungkin sakit, ada di dalam masalah pergumulan di dalam kehidupan ini, mungkin juga ada di dalam kekurangan secara finansial, di dalam usaha sedang macet. Mari kita mau untuk kita sama-sama berdoa. Bagi yang bekerja juga, mungkin ada masalah di dalam keluarga juga. Ya, untuk apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu sekalian, mari kita mau menyampaikan kepada Tuhan. Dia selalu mendengar doa kita. Dan sabarlah untuk kita menantikan jawaban doa kita dari Tuhan. Karena pasti Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Yang ketiga, ingatlah ketika kita datang kepada Tuhan, Dia adalah Bapa yang kudus. Untuk kita memohon ampun atas dosa kita. Dan kita mau selalu mengoreksi diri kita. Dan kita mau selalu hidup kudus. Dan berkenan di hadapannya. Biar kehendaknya saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang keempat, kita juga harus belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Jangan kita sampai menyimpan sakit hati, dendam, atau kepahitan kepada siapapun juga. Baik di dalam keluarga kita, anak kepada orang tua kepada anak, saudara sesama di dalam keluarga, adik kakak. Janganlah kita menyimpan kepahitan, ya. Kita harus mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau saling memaafkan, ya, di dalam kita sesama kita saat kita ada di dalam keluarga. Juga mungkin di dalam tempat lain, di dalam tempat kerja, atau yang masih berpendidikan di tempat
sekolah, kepada teman-teman kita, kita harus saling memaafkan. Yang kelima, untuk kita memiliki kasih kepada sesama kita manusia, karena kita belajar kepada kasih-Nya Tuhan, sehingga kita dapat menolong orang-orang yang hidupnya di dalam kesulitan, memperhatikan dan memperdulikan sesama kita, terlebih terhadap saudara-saudara seiman. Dan kita juga mau memberikan juga itu semua kepada Tuhan. Apa yang menjadi miliknya Tuhan, jangan kita menahan-nahan miliknya Tuhan, supaya kita sebagai anak-anaknya hidup dalam ketaatan, hidup di dalam pengertian kita untuk melakukan firman Tuhan, perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat jumlah apa yang diberikan, tetapi apa yang kita lakukan, untuk kita lakukan dengan ketulusan hati, sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang lebih berkenan di hadapannya. Yang keenam, janganlah khawatir akan hari esok. Setiap hari pasti ada kesusahannya sendiri. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita minta kepada Dia. Kita bukan saja meminta makanan secara jasmani saja, tapi kita juga memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan untuk kehidupan jiwa kita, supaya di dalam kehidupan kita ada keseimbangan di dalam hidup ini, dan Tuhan memberkati kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, Bapa di surga juga memberikan Roh Kudus-Nya kepada anak-anaknya, karena Dia akan memberikan pertolongan, Dia akan memberikan penghiburan kepada saudara dan saya, dan Dia sendiri, Roh Kudus itu, yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita semakin tekun dalam doa kita bersama, atau di dalam doa pribadi saudara dan saya, supaya kita dengan satu iman bersama-sama, sehati, satu roh, yaitu di dalam Roh Kudus-Nya yang akan memimpin kehidupan kita semua. Bahkan kita mau bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Semasa Tuhan memberikan kesempatan yang baik buat Bapak Ibu sekalian, masih diberikan kesehatan, kekuatan, pikiran, hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama pergunakan semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita sama-sama belajar makin disempurnakan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita nama Tuhan selalu dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan untuk menutup firman Tuhan.
terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Berdoa, 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 haleluya. Berdoa terus sampai Tuhan datang. Ya, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Terima kasih Tuhan. Semua sidang Tuhan, bahkan anak-anak-Mu ya Tuhan yang menyelenggarakan akan ibadah onsite di tempat ini, Tuhan memberkati kehidupan mereka satu persatu. Pelayanan mereka ya Tuhan, Tuhan tambahkan, tingkatkan, untuk kami semakin mengasihi Engkau. Terlebih lagi di mana firman-Mu ya Tuhan berbicara tentang pola doa yang harus kami terapkan di dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah dikuduskan, yang hidupnya sudah diselamatkan lewat korban Kristus. Kami mau selalu ada di dalam hadirat-Nya Tuhan. Terlebih lagi saat ini ya Tuhan, kami masuk di dalam doa 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Engkau juga sebelum meninggalkan murid-muridnya saat itu, Engkau berjanji supaya murid-murid berkumpul di Yerusalem untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi. Demikian pula bagi jemaat-Mu ya Tuhan, kami juga pada hari Sabtu tanggal 4 akan menutup doa selama 10 hari yang dilakukan beberapa hari ini masing-masing di rumah kami secara sendiri-sendiri ya Tuhan, tetapi pada hari Sabtu tanggal 4 kami akan berkumpul di Sinai untuk mendapatkan urapan Roh Kudus, untuk kami bersatu hati datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sediakan waktu bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami mengambil bagian ini. Tuhan, kami juga telah bersama-sama menikmati hari doa sedunia pada beberapa hari yang lampau, di mana Kota Bandung sebagai tuan rumah. Para hamba-hamba Tuhan secara serentak waktu itu berdoa bersama, mendoakan penginjilan, pemberitaan Injil seluruh dunia. Dan mereka mentargetkan ya Tuhan di tahun 2033 pengabaran Injil boleh sampai kepada seluruh pelosok dunia ya Tuhan. Ini menandakan ya Tuhan, kerinduan Tuhan akan hadir, datang kedua kalinya, menjemput gereja-Mu, menjemput gerejanya, yaitu kami semua sidang Tuhan, untuk kami boleh berjumpa dengan pencipta kami. Oh Tuhan, untuk kami semakin hari ya Tuhan mendoakan seluruh dunia ya Tuhan, pengabaran Injil boleh sampai ke pelosok-pelosok orang-orang yang belum mendengar firman Tuhan. Berita sukacita itu boleh mereka mendengarnya, dan mereka boleh membaca firman Tuhan lewat pemberian Alkitab di seluruh dunia.
pencetakan Alkitab seluruh dunia ya Bapa, dengan berbagai macam bahasa. Tuhan memberkati semua lembaga-lembaga yang melakukan ini semua ya Tuhan. Hamba-hambamu yang bersatu hati ya Tuhan untuk memenangkan dunia ini. Jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Kristus, mereka boleh juga terselamatkan. Terpuji namamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk baptisan air yang akan diadakan bulan Agustus di GBI Sinai. Tuhan menolong bagi remaja-remaja, anak-anak kami atau cucu-cucu kami yang sudah cukup waktunya ya Tuhan, usia 12 tahun ke atas, dapat menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Persiapkan ini semua ya Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan memakai para pemimpin negara kami ya Tuhan, dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi. Gubernur, wali kota, camat, RT RW ya Tuhan, semuanya dapat menjalankan tugasnya dengan takut kepada Tuhan, sehingga bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan damai yang diberikan.